Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Selamat bergabung di Indonesia Moving Forward, forum diskusi online yang diselenggarakan oleh IDM, bagian dari kelompok usaha Media Group News. Pada kesempatan yang baik ini, saya Suryo Pratomo pertama-tama ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh peserta forum diskusi online ini. Mohon maaf lahir dan batin. Kita masih menunggu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang sedang memimpin rapat koordinasi di kantor Menko Marinvest. Sebelum kita memulai diskusi, tentunya kita ingin mengisi acara dengan berdialog sambil memberikan background, dan di sini telah hadir juga bersama kita Duta Besar Indonesia untuk Moskow, Bapak Wahid Supriyadi. Pak Wahid, selamat sore. Selamat sore, waktu Moskow jam 1:30. Iya, senang sekali. Biasanya ketemu di Moskow. Suasananya sedang seperti apa di Moskow, Pak Wahid? Wah, ini aneh, musim panas tapi dingin. Jadi kita di dalam kedinginan karena heater udah dimatikan. Jadi ini sekarang ini 10 derajat maksimal. Wah. Tapi Wahid, COVID bagaimana suasana di Rusia sendiri saat ini? Apakah pandemi tetap menjadi isu yang paling menarik di Rusia? Oh ya, betul sekali Pak Tommy. Hari kemarin pagi ya, saya belum lihat yang pagi ini, itu sudah 414.000 yang terkena infeksi dan satu hari 9 ribuan. Memang sudah menurun dari 11 ya, tapi memang yang sudah dites di atas 10 juta. Dari tingkat mortality itu 1,1%, kira-kira kecil memang, tapi tetap menjadi concern. Dan ini kan seluruh dunia ini boleh katakan tidak ada yang siap satupun untuk menghadapi yang unprecedented itu. Jadi seorang Putin yang biasanya gagah perkasa gitu ya, terakhir ngadapin pandemi lumayan juga loyo juga itu, karena ini dampaknya luar biasa, bukan hanya sanksi barat tapi pandemi ya, dan juga harga minyak yang turun drastis karena 60% pendapatan ekspor Rusia itu dari minyak, 40% dari GDP. Bayangkan ini betul-betul habis-habisan. Jadi makanya ini juga sudah mulai berpikir dengan new normal, mirip-mirip kita juga ya, tapi memang terbatas. Tapi untuk Moskow sendiri masih cukup ya, kita khawatir karena masyarakat kita ada 18 yang terkena, Pak Tommy. Jadi tapi memang 12 sudah sembuh, jadi ada satu baru masuk rumah sakit, sudah selesai juga. Jadi alhamdulillah perkembangannya positif. Kemarin kita baru Vicon dengan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Bayangkan Pak Mas Tommy ya, itu dari Vladivostok, Moskow itu beda waktunya tuh 7 jam. Kalau terbang 10 jam 30 menit sudah nyampe Jakarta, hampir Jakarta. Jadi ini negeri yang paling luas, tapi ya thanks dengan adanya teknologi ini kita bisa komunikasi dengan masyarakat, termasuk kemarin kita silaturahmi dengan virtual, termasuk ya kita ngirimkan gambar-gambar sate, kemudian opor ayam ya virtual juga ya, karena kan kita di Rusia itu sesuatu yang luxury, itu ada kolak dan sebagainya. Tapi kondisi teman-teman yang terpapar COVID-19 itu mild saja ya Pak? Ada satu yang sempat di hospitalize ya, sempat masuk rumah sakit, tapi sudah kembali, sekarang tinggal recovery. Ada yang 4 itu masih isolasi mandiri, tetapi kondisinya bagus ya. Ada 4 lain itu enggak ada simptom, jadi sehat-sehat aja, tapi positif, tapi tetap diperhatikan. Kalau saya lihat sistemnya bagus, begitu kita sampaikan ada yang positif ya, kita cek seluruh staf kemarin karena ada satu yang terkena. Kemudian dokter datang, dokter datang, dia cek, dia bawa kasih obat, di assessment perlu enggak ke rumah sakit, kalau enggak cukup isolasi mandiri. Tapi saya kira dari segi penanganan bagus, walaupun memang kalau kita lihat jumlah itu memang lumayan, 414 itu nomor 3 di dunia itu ada di Rusia. Karena memang baru terlambat ya masuknya. Bahkan Rusia sempat memberi bantuan pada Italia dan Amerika, tapi sekarang Amerika memberi bantuan juga.
Pak, kalau kondisi kehidupan masyarakat dan ekonominya seperti apa sekarang di Rusia, Pak? Kira-kira akan terjadi penurunan dari segi pertumbuhan itu ada 6-10%. Ini yang mengatakan ini justru ahli dari Rusia sendiri, bahwa ini fakta kenyataan juga akan terjadi penurunan GDP, kemudian pengangguran 3 kali akan naik, 3 kali lipat akan naik, sekitar hampir 6-7 juta. Tetapi kehidupan memang dinamis juga ya. Betul di sini media misalnya di monitor dan sebagainya, tetapi juga orang mulai protes, mulai ada demo juga karena memang ada ketidakpuasan. Tapi itu saya kira wajar ya. Tetapi secara umum kehidupan normal. Jadi selama ini untuk jalan-jalan 100 meter diizinkan, kemudian kita bisa ke supermarket, ke apotek, jarak-jarak itu ada selalu dan itu selalu terbuka, selalu buka. Cuman memang mall tetap tertutup, kemudian working from home kita di extend sampai 14 Juni nih, Mas Tommy. Ya. Ini baru kantor ini baru dibuka juga karena 14 hari diblok karena ada yang terkena virus gitu. Ya. Tapi kehidupan normal, artinya persediaan kehidupan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari itu cukup tersedia. Jadi di supermarket itu ada, ya. Cuman mall yang memang tutup. Bersama kita juga telah hadir Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Hussein Bagis. Pak Hussein, selamat sore. Sehat Pak Hussein? Alhamdulillah. Ada Pak Wahid juga di Moskow, Pak. Kita Pak Abu Dhabi, Pak Tommy, hari ini atau siang ini sekarang jam 2:30 lebih, Pak. Panasnya 44 derajat, Pak. Aduh. Harus dia panas, Pak. Kalau tidak panas, korma tidak jadi, Pak. Ya. Jadi kita nikmati. Pak Hussein Bagis, ya. Di Indonesia baru saja diputuskan bahwa pemerintah tahun ini tidak mengirimkan haji. Apakah juga Uni Emirat Arab mengambil keputusan yang sama, Pak? Saya belum ada keterangan resmi dari pemerintah Saudi, pemerintah Emirat, tapi dugaan saya kalau Saudi sudah mengumumkan, biasanya mereka seiring sejalan, Pak. Baik. Kita sekarang sudah bersama Pak Bagis, Pak Luhut sudah selesai rapat. Pak Luhut, terima kasih. Dia kan yang jadi dubesnya, ya. Ya, break. Baik, sebelum kita nanti memulai acara, kebetulan Pak Luhut sudah bersama kita jeda sesaat. Mari kita lihatkan beberapa hal berikut ini. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya. Karenanya, kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami. Sebelum menjadi Aqua, untuk melindungi Anda. Aqua, terlindungi untuk melindungimu. Pano, Tisha. Eits, pakai Secret Clean dulu. Secret Clean Hand Sanitizer dengan sentuhan aloe vera yang menyegarkan. Jargon dunia berubah cepat, menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan, selain kita harus cepat beradaptasi. Mulai cara komunikasi sampai proses kreatif. Kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda.
IDM, Ideas Reinvented. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Bersama kita telah hadir Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, selamat sore. Selamat sore Pak Dubes. Pak Luhut, terima kasih. Forum diskusi online pada sore hari ini akan membahas mengenai menjadikan Indonesia tujuan primadona investasi pasca pandemi. Ya. Pak Luhut, yang ikut dalam diskusi forum online ini adalah para CEO, komisaris, direktur, juga akademisi, dan juga ada beberapa duta besar yang ikut bergabung, Pak Luhut. Ya. Jadi yang ingin kita angkat pada sore hari ini, Pak Luhut, kita tahu pandemi COVID-19 telah menyebabkan ekonomi dunia ini praktis terhenti dan membuat banyak negara dihadapkan pada ancaman resesi. Karena itu kita bisa menangkap sekitar 64% masyarakat Indonesia saat ini mengharapkan pemerintah melakukan langkah secara bersamaan, menyelamatkan ekonomi dan juga memperhatikan kesehatan masyarakat. Itulah yang bisa kita tangkap. Hari Sabtu pemerintah sudah menetapkan 102 kabupaten kota yang telah bisa memulai kegiatannya karena tergolong sebagai daerah yang belum terpapar sama sekali COVID-19. Ke depan masyarakat dunia pun harus mampu berkohabitasi dengan COVID-19 dan semua negara sekarang sudah mulai bersiap untuk menyambut tatanan yang baru. Satu hal yang menarik Pak Luhut, sebuah reportase yang disampaikan oleh London Post menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara tujuan investasi keempat setelah Kroasia, Thailand, dan Inggris Raya. Indonesia dinilai ada 3 yang menjadi kekuatannya. Pertama adalah capital market kita, yang market cap-nya sudah di atas 500 miliar US dollar. Yang kedua adalah dengan 260 juta penduduk Indonesia, ini pasar yang luar biasa, apalagi daya belinya cukup kuat. Sehingga kemudian ini merupakan peluang untuk berkembangnya industri manufaktur. Yang ketiga adalah belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi juga dinilai merupakan peluang untuk investor ikut serta di dalam pembangunan di Indonesia. Nah, kita sudah mendengar Amerika sudah menetapkan untuk merelokasi 27 industrinya dari Tiongkok ke Indonesia. Dan salah satu orang yang ada di belakang upaya untuk merelokasi itu adalah Pak Luhut. Kami ingin mendengar penjelasan Pak Luhut bagaimana pemerintah mengoptimalkan potensi ini agar investasi benar-benar bisa direalisasikan dan Indonesia menjadi tujuan utama investasi dunia. Dan yang kedua tentunya kami ingin mendengar penjelasan dari Pak Luhut berkaitan dengan bagaimana kemudian pariwisata akan kita dorong sebagai salah satu pilar untuk mendorong perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Begitu Pak Luhut. Mohon perkenan Pak Luhut untuk menyampaikan beberapa penjelasan. Terima kasih Mas Tommy. Saya ingin menjelaskan secara komprehensif supaya karena saya dengar yang hadir di forum ini cukup banyak dan orang-orang terpandang. Yang pertama, jabatan saya adalah Menko Maritim dan Investasi. Artinya saya membawahi banyak sekali bidang. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan Menko itu punya tugas mengintegrasikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di bawah dia, yang terkadang juga itu, atau bukan terkadang, banyak hal pasti juga masuk ke area orang lain. Sebaliknya sama juga, Menko Perekonomian juga pasti ada kaitannya juga dengan kami. Nah, Menko Pariwisata, Menko PMK juga ada kaitan ke kami. Nah, Menko Polhukam juga demikian. Jadi banyak saya lihat pengamat itu kadang-kadang yang tidak paham lantas mengatakan ini kerja semua dikerjain. Tidak begitu juga sebenarnya. Tapi karena dia tidak ngerti ya enggak apa-apalah.
Nah, jadi saya paham ketidakmengertian walaupun kadang-kadang bergelar-gelar juga, nggak belajar dulu baru komentar. Nah, saya ingin satu memulai karena ini dampaknya kepada investasi, yaitu COVID-19. Jadi kenapa saya bicara COVID-19? Karena saya juga di Dewan Pengarah dari Satgas ini. Jadi saya sangat mengikuti semua persoalannya ini. Kalau kita lihat slide kedua, itu dalam 16 tahun terakhir ini sudah ada seperti ini. Jadi ada yang terakhir itu MERS. Dan kemudian ada sekarang COVID-19. Jadi dunia ini sudah mengalami ini. Dan ini kita perlu hati-hati lihat. Nah di Indonesia, kita punya modeling yang dibuat. Jadi bekerja ini dasar data, tidak pakai perasaan. Ya tidak hanya perasaan. Kalau perasaan nanti jangan dibawa-bawa ke sini. Ini kita betul-betul dengan data. Next slide. Jadi dilihat di sini titik kasus kematian di beberapa negara perharinya seperti slide ini. Kalau Anda lihat teman-teman sekalian, Cina itu yang sudah paling melandai. Ada Korea, Australia, Norway, dan seterusnya. Itu sudah melanjut penurunan. Dan juga kalau kita lihat kemungkinan skenario second wave yang dibilang itu bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati. Kemudian bagaimana di Indonesia? Nah kalau di Indonesia kita melihat perkiraan dampak coronavirus terhadap Indonesia itu dampak di Tiongkok. Kalau Anda lihat mulai pelarangan berpergian, isolasi kota, penghentian aktivitas produksi, penurunan konsumsi, itu berdampak secara global. Penurunan sektor pariwisata. Kenapa? Karena Cina ini sudah mengontrol kira-kira 18% ekonomi dunia. Jadi itu besar sekali dampaknya. Jadi suka tidak suka kita itu berdampak besar. Nah itu dampak secara global Anda lihat tadi penurunan sektor pariwisata, penurunan ekspor ke Tiongkok, penurunan harga komoditas, demand utama dari Tiongkok, dan apa dampak ke Indonesia? Penurunan devisa pariwisata, penurunan devisa komoditas, dan seterusnya. Inilah yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, dan itu secara global kena ke 215 negara di dunia. Dan tadi malam saya bicara hampir 2 jam dengan World Bank di Washington, itu mereka menjelaskan bahwa dampak coronavirus ini mungkin sampai 5 tahun baru bisa pulih kembali income per kapita satu negara ataupun GDP satu negara karena akibat dari sini. Nah kalau kita lihat next berikutnya perlambatan ekonomi global dikarenakan COVID ini seperti slide ini. Kalau Bapak Ibu sekalian sampaikan, lihat bagaimana Cina itu dari pertumbuhan 6% itu down ke minus 6,8%. Nah Indonesia kita sampai sekarang ini masih bersyukur di angka 2,97% kuartal pertama. Tapi kita harus hati-hati juga. Kita harus melihat supaya pertumbuhan ini jangan lagi turun sampai mungkin di bawah 0. Nah, sedangkan Singapura juga sudah minus 2,2%. Jadi Bapak Ibu sekalian saksikan semua negara tidak ada yang tidak kena dari dampak dari COVID-19 ini. Nah, kalau kita melihat lanjut lagi, slide berikut, kenapa kita kena? Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya sudah singgung di Cina, di Tiongkok, di mana itu berdampak, 6 sektor kontributor utama PDB nasional itu mengalami perlambatan pertumbuhan. Seperti Anda lihat ini industri pengolahan, perdagangan, itu dari Q4 2019, Q1 2020, itu terlihat merah sudah itu. Jadi top 6 sektor berkontribusi sebesar 69% dari total seluruh PDB Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020. Nah, COVID-19 menimbulkan dampak shock terhadap 6 sektor teratas yang berkontribusi sekali lagi ke 69% terhadap PDB. Nah, penurunan pertumbuhan yang paling signifikan terlihat di sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan HR konstruksi. Ini yang terjadi yang kita hadapin. Jadi saya cerita kepada teman-teman semua secara detail dan komprehensif supaya kita sama bahasanya kalau kita nanti berkomentar di luar. Next slide. Nah, ini dari sisi permintaan konsumsi dan investasi terkena dampak paling besar. Anda bisa melihat di sini sisi konsumsi atau demand, pertumbuhan kuartal 1 2020 dan pertumbuhan kuartal 1 2019. Kita bandingkan, itu ada angka-angkanya ini dari 5,30% malah jadi 2,7% dan itu seterusnya.
Di sisi permintaan sektor konsumsi dan investasi terpukul paling signifikan akibat dampak 19. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, tidak terjadi di Indonesia saja. Di hampir seluruh, bukan di hampir, seluruh negara di dunia, itu yang dijelaskan World Bank tadi malam, berdampak dan belum pernah World Bank melihat kasus semacam ini. Dan masih bersyukur katanya bahwa Indonesia salah satu negara yang masih tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tommy, kita masih quite okay. Tapi kita tetap harus hati-hati. Next slide. Nah ini kalau bahan fosil ini menjadi ekspor terbesar. Nah yang cukup membantu kita adalah ekspor besi baja yang juga terus meningkat. Besi dan baja ini yaitu dulu 2018 masih pada nomor 10 besar ini. Sekarang tahun ini sudah di nomor 3. Apa itu besi baja? Itu yang lahir dari Morowali, lahir dari Konawe Utara, yang di demo-demo yang dibilang macam-macam tenaga asing kerja itu. Nah ini memberikan kontribusi paling besar ke kita. Jadi saya mohon, tadi Pak Tommy juga supaya lihat ya, Ambassador Tommy, bahwa dampaknya luar biasa kepada kita. Nah kalau ini kita teruskan, makanya kita ingin kita tuntaskan ini, tahun ini kita akan bisa ekspor $9 miliar dari stainless steel dan carbon steel dari 3-4 industri yang ada di daerah sana. Nah, next slide. Kemudian ekspor besi baja dan kendaraan Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau melihat 2014, Anda lihat itu kendaraan 5,2 miliar ekspornya. Kita punya cuma 1,1 miliar nikel ore itu. Ya, nikel ore itu. Jadi kalau banyak yang berkomentar, dia data, kita bicara data. Sekarang kalau Anda lihat tahun 2019, itu vehicle itu cuma 8,1, ini stainless steel sudah 7,4 miliar. Harusnya tahun ini, kalau kita lihat ini angka ini pasti angkanya stainless steel dan carbon steel itu akan lebih besar dari jumlah ekspor kendaraan. Kendaraan itu sudah 30 tahun atau 40 tahun industrinya di Indonesia, itu bisa dikejar dalam waktu 5 tahun oleh tadi stainless steel, carbon steel tadi. Next slide. Dengan PSBB, dengan adanya PSBB, aktivitas berkurang sehingga inflasi itu turun. Kalau Anda lihat sekarang di sini Q1 itu 0,8%. Kemudian sekarang apa langkah pemerintah mengatasi ini semua? Jadi saya sudah jelaskan masalah dunia, masalah kita, apa langkah mengatasi? Jadi langkah mengatasi, pemerintah itu menyiapkan dukungan fiskal 720 triliun untuk menstimulasi ekonomi. Nanti jangan ada pengamat nanya kok Pak Menko ini ngurusin ini. Ya kayak saya ini kan Menteri Koordinator Investasi. Jadi ya saya pasti tahulah ini. Karena kalau nggak tahu kan nggak elok. Tadi malam saya diskusi juga dengan World Bank, kami jelaskan ini mengenai ini. Karena mereka penting tahu apa yang kita lakukan. Satu, dukungan kesehatan 78 triliun. Itu macam-macam, penanganan COVID, insentif tenaga medis, dan seterusnya. Dan lebih penting lagi, Presiden sudah merintahkan kita supaya membuat industri farmasikal. Yang selama ini hampir 90% lebih kita impor saja. Sekarang kita sudah membuat kemarin paling tidak 9 industri baru, temuan teman-teman anak-anak muda kita di ITB, di UI, di UGM, di mana saja itu. Di juga BPPT, yang selama ini tidak pernah muncul, tapi akibat ini kita ambil sekarang hikmahnya, kita mulai produksi. APD produksi, masker produksi, dan seterusnya. Kedua adalah dukungan rumah tangga, yaitu 232 triliun. Itu bantuan sembako, bantuan tunai, kartu prakerja, subsidi listrik, dan ini semua juga sudah jalan. Kemudian dukungan untuk industri dan dunia usaha, 410 triliun. Mulai insentif pajak, bantuan ke BUMN, bantuan UMKM, dan seterusnya. Tadi malam baru dirapatkan lagi dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, ya kita lah semua itu sama Jaksagung untuk lagi bicara tadi bagaimana membantu usaha-usaha di swasta yang mengalami masalah akibat COVID-19. Program jaring pengaman sosial itu mentargetkan masyarakat penghasilan di atas 40% terbawah. Ini sudah ada schedule-nya. Jadi sudah dibuat program keluarga harapan, kartu sembako, diskon listrik, bansos tunai, bansos sembako Jabodetabek, BLT dana desa, kartu prakerja. Semua dibuat.
Saya hanya ingin garis bawahi, Pak Tommy, ini tidak mungkinlah sempurna. Pasti aja ada yang kurang. Tapi kita juga terbuka kalau ada kritik-kritik dari teman-teman sekalian, silakan untuk memperbaiki. Karena spiritnya adalah spirit yang baik. Ini kerja kami tidak tahu berapa minggu ini, tidak ada hari libur. Dari Sabtu Minggu pun kita fit call terus untuk ini. Nah, bisnis UMKM mendapat subsidi bunga. Ini juga Bapak Ibu saksi lihat, 35,28 triliun untuk menerima bantuan itu kira-kira 60 juta rekening lebih. Ini ada BPR perbankan, perusahaan, dan seterusnya. Ini masih terus kita evaluasi terus, tapi angka ini sudah kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa selesaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada juga laju kesembuhan kasus COVID-19. Karena kalau kita mau melakukan tadi new normal, kita tidak melakukan itu tanpa dasar. Semua kita lakukan dengan dasar angka-angka atau data. Nah, laju penyebaran COVID-19 ini terus menurun. Rata-rata penemuan kasus 7 hari terakhir sekitar 600 kasus per hari. Meskipun jumlah tes per hari telah ditingkatkan menjadi 10.000. Jadi lebih sudah 14.000, malah pernah ada 15.000, ada 10.000, begitu hasilnya. Tapi jumlah kasus yang kena infected itu kira-kira 600. Jadi tidak ada perubahan banyak lagi. Nah, per tanggal 31 Mei, jumlah kasus COVID-19 ada 26.000. Fatality rate ada 6,1%. Ini malah mungkin sudah menurun kalau tidak keliru saya. Dan recovery rate itu 27,6%. Jadi semua angka itu membaik. Kalau Anda lihat slide yang kanan, itu daily changes ini yang kuning, itu juga membaik. Confirmed cases juga kelihatan juga membaik. Dan slide kanan, daily infection rate juga kita lihat membaik, yaitu yang warna biru. Itu juga terus menurun. Kemudian fatality rate juga tadi menurun. Nah, kapasitas testing, slide berikut, kalau Bapak Ibu saksikan, itu juga meningkat. Pernah 14.000 dan kita pengen target ini masih tingkatkan mungkin sampai ke 15.000 karena reagennya sudah ada. Dan juga tadi berapa spot dari 20 tempat laboratorium cek ini berapa? 28 ya, 28 tempat itu juga sekarang sudah mulai semua berfungsi. Jadi memang kita dalam 1,5 bulan pertama memang mengalami banyak kendala. Kemudian fokus penanganan COVID-19 saat ini seperti slide, apa upaya kesehatan, bagaimana pendalaan, bagaimana penanganan, bagaimana tindakan kuratif, preventif, promotif. Ini semua sudah dilakukan. Jadi Satgas dengan Kementerian Kesehatan dikoordinasikan oleh tadi Pak Menteri PMK, ini semua berjalan. Kami sebagai pengarah itu memberikan tadi masukan-masukan untuk ini semua tadi bisa jalan dengan baik. Pemerintah menetapkan regulasi untuk mengubah perilaku masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan ketahanan kesehatan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, apapun yang dibuat pemerintah, kalau kita semua tidak disiplin, kita asik mengkritik saja tanpa kita memperhatikan tadi protokol kesehatan, yang nggak ada gunanya juga. Padahal protokol kesehatan ini jadi kunci. Nanti saya akan ada slide mengenai itu. Jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, menggunakan masker. Ini sudah menjadi mungkin bagian hidup kita ke depan. Nah, slide ini menunjukkan yang berikut. Bapak Ibu, penggunaan masker itu sangat penting. Ini ada studi yang dibuat. Jadi 60% atau lebih itu penularan itu bisa dihentikan atau dikurangi karena penggunaan masker. Oleh karena itu, saya minta kita semua di semua lapisan supaya menghimbau ini. Karena kalau tidak, Pak, apapun yang kita buat itu akan ada second wave. Dan itu akan merusak kita semua. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi keluarga Anda juga bisa kena. Nah, kita harus betul-betul bersatu padu. COVID-19 mempercepat kemandirian kita. Tadi sudah singgung, saya bilang ada nilai positifnya. Kita membuat produksi dalam negeri, obat, vaksin, reagen, kit diagnostik, semua ongoing. Ini bukan ngomong-ngomong. Perintah Presiden, saya tidak mau dana 75,8 miliar triliun tadi, itu untuk impor. Saya mau menggunakan itu dalam negeri. Dan itu sekarang sedang kita kerjakan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Ini yang pertama dalam sejarah Indonesia juga saya kira dilakukan reorganisasi besar-besaran, dibongkar betul itu masalah kesehatan sehingga bisa lebih bagus lagi ke depan.
pemerintah telah mengintegrasikan data COVID. Nah, data Bapak Ibu sekalian itu sangat penting. Nah, sekarang semua sistem data terintegrasi. Jadi tidak ada lagi kementerian ini ngomong data ini tidak. Semua data tadi kami baru rapat dan Presiden sudah memutuskan data nasional pun semua akan disatukan. Itu untuk betul-betul satu data sehingga proses pengambilan keputusan berangkat dari data yang ada. Dan itu semua anak-anak muda Indonesia yang mengerjakannya saat ini. Nah, sekarang saya masuk kepada pembangunan industri dari hulu ke hilir yang terintegrasi yang menjadi faktor penarik investasi ke Indonesia. Ada yang mengkritik kami mengatakan bahwa wah ini juga bikin smelter itu tahun 60 juga sudah bisa. Mungkin Bapak itu tolong baca baik-baik lagi. Kalau itu ada sudah jadi kita ini. Karena tidak ada, tadi ada baru Profesor Jaki dan Profesor siapa dari TB menyampaikan belum pernah kita buat. Baru sekali ini kita melakukan satu program hilirisasi hulu ke hulu, hilir ke hilir yang betul-betul itu akan membawa Indonesia lebih bagus ke depan. Tetapi memang jumlah kita, permintaan tenaga kerja begitu besar, ternyata produksi tenaga kerja kita juga tidak bisa mengimbangin itu. Hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah. Pengembangan baterai lithium menggunakan raw material Indonesia yang kaya nikel dan kobalt sebagai dua bahan utama baterai. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak sadar, dari McKinsey punya studi, Filipina itu nomor 2 setelah Indonesia untuk nikel ore. Itu akan habis dalam 2 tahun ke depan. Nah, Indonesia menjadi pilihan. Dan kita dan negara lain akan tergantung kita. Nah, kita sekarang memainkan peran itu. Gendang itu ada di kita. Ya, gendang itu di kita. Oleh karena itu kita segera supaya ada teknologi transfer itu terjadi. Dan sekarang kami tadi baru selesai fit call antara ITB, kemudian tadi dengan Kementerian Pendidikan, kemudian juga perindustrian dan juga tenaga kerja untuk mendukung industri-industri tadi supaya Indonesia bisa lebih cepat lagi teknologi transfer dalam bidang lithium baterai atau teknologi yang lain. Transportasi juga meningkatkan konektivitas Indonesia dengan berbagai tantangan khusus negara kepulauan. Energi baru terbarukan menggunakan geografis Indonesia yang kaya sumber EBT dan penurunan emisi karbon. Nah, saya ingin masuk sedikit mengenai hilirisasi nikel itu. Apa sih itu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, berpuluh-puluh tahun kita hanya ekspor biji nikel, Pak. Berpuluh-puluh tahun. Tidak pernah nilai tambah. Sekarang kita sudah masuk hampir di ujung ini, Pak. Ya, sudah kita masuk nikel metal, nikel chemical ini, nikel pig iron, ferronikel. Kita pengen masuk di lithium baterai ini. Nah, ini yang kita kerjakan selama 5 tahun ini. Jadi mungkin yang Bapak mau komentar nanti, kritik kita di sini, di mana kita salah. Supaya kita nanti perbaikin sama-sama. Tapi jangan nanti kita ngeritik yang Bapak bahasanya ke utara, kita ke selatan, tidak akan ketemu. Kita habis energi untuk hal-hal yang tidak jelas. Kemudian pengolahan biji nikel itu atau stainless steel yang membuat tadi kita punya ekspor nomor 3, itu memberikan nilai tambah secara signifikan. Saya beri contoh ini, biji nikel yang sebelah kiri, ekspor nikel 2018 itu 612 juta dolar. Ya. Dan kemudian diproses, kalau Anda lihat stainless steel slab itu 6,24 miliar dolar. 10 kali Bapak. Jadi Pak Ambassador Tommy, ini yang kita kejar. Semakin tinggi nilai tambah, semakin tinggi pajak pendapatan daerah yang diperoleh. Next slide. Nah, ini kekayaan kita. Ini Indonesia, kalau Bapak lihat, kita yang paling sebenarnya hebat di antara semua negara-negara ini. Nah, tapi kita menjadi semua hanya ekspor raw material. Itu yang pemerintah Jokowi, administration sekarang, tidak mau terjadi begini lagi. Kita mau lihat nilai tambah. Itu yang kita lakukan. Tapi kan tidak bisa hanya mau kita. Kita harus ada take and give. Ya, harus ada take and give. Kita mau ada leapfrog. Tadi kami sepakat dengan teman-teman dari ITB, ahli-ahli meteorologi, tidak bisa kita lakukan hanya seperti balik tangan saja. Kenapa ini kita lakukan? Ya, demi Indonesia. Apa rule of thumb untuk investasi? Ini menjadi penting. Kita harus mereka dapat ramah lingkungan, teknologinya, mendidik tenaga kerja lokal, tapi kalau belum sempat ya kita 4 tahun kasih waktu dia sampai 5 tahun, setelah itu harus diisi Indonesia,
Yang penting teknologi transfer lagi. Kemudian nilai tambah tadi. Tidak ada lagi investasi yang masuk ke Indonesia hanya dia cangkul seperti Freeport, ekspor raw materialnya. Semua harus ada nilai tambah. Nah, sekarang investasi itu di mana aja? Kalau Anda lihat slide ini, jadi akan berimbang sekarang timur dengan barat dengan timur karena telah ada di Morowali, di Konawe Utara, di Huadei, dan di Bedabe. Dan soon kita lihat nanti di Antam di Pulau di Sorong. Nah, kenapa pemerintah melihat nikel ore ini penting? Ini slide ini, kendaraan listrik dibutuhkan untuk mencapai Paris Agreement 2030. Ini dunia ini. Artinya, International Combustion Engine itu akan segera hilang. Pada tahun 2030 akan hilang, dan itu mereka akan lari kepada lithium baterai. Dan kita akan menjadi produser lithium baterai mungkin nomor 2 terbesar di dunia. Jadi itu sebabnya kita katakan Indonesia itu menjadi pemain global. Sekarang ya kita kelihatan agak dulu lah, nggak usah terus mau sok-sok paling hebat, tapi nggak hebat. Nah, kalau sudah kita kontrol teknologinya, kita punya raw materialnya, kita punya prosesnya, kan kita bisa ngatur. Di situ sebenarnya mimpi kita membuat Indonesia lebih bagus dari waktu-waktu yang lain. Nah, potensi Indonesia untuk renewable energy sangat besar. Ini masih berpuluh generasi bisa dilihat ke depan, potensi besar, dan kita adalah negara yang paling besar di dalam potensi renewable energy, seperti misalnya hydropower, kemudian karena kita punya hydropower di Kalimantan kira-kira 15.000 megawatt, kemudian di Papua kira-kira 20-an ribu megawatt, dan ini angka sangat besar dan kita bisa memproduksi nanti dengan smelter yang green energy, produk yang green, dan itu yang menjadi target dunia ke depan ini. Nah, kenapa hilirisasi membutuhkan tenaga listrik besar dan murah? Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Tadi untuk memproduksi bauksit, aluminium, refined copper, Anda lihat seperti ini. Energinya rata-rata 35%. Dan kita butuh energi yang murah. Nah, hydropower yang saya singgung tadi, itu sudah akan dibangun di daerah Kayan. Dan sampai hari ini, Ambassador Tommy, tidak ada satupun perusahaan yang mundur di sini. Semua dari Australia, yaitu Adam Forest juga akan masuk, kemudian dari Jepang juga akan masuk, dari Abu Dhabi juga akan masuk. Kemudian menyangkut masalah pariwisata. Pariwisata ini, Bapak Ibu sekalian, dari studi yang kita lakukan, memang kalau ada serangan teror itu, dia mungkin 2 bulan akan susah. Tapi kalau ada masalah COVID ini, itu dihitung 10 bulan. Dia baru bisa recovery. Jadi betul-betul painful banget buat kita. Padahal ekspor untuk stainless steel sekarang ke Tiongkok itu sudah sangat tinggi demand-nya. Dan itu kita akan lakukan. Nah, apa yang masih bagus untuk turis ini? Turis domestik. Jadi slide berikutnya ini, kalau kita lihat, turis domestik kita itu baru 55%. Kita mau supaya seperti negara-negara lain bisa 70%. Dan itu akan membuat ekonomi kita cukup berputar. Nah, oleh karena itu, sekarang kita memperbaiki semua spot-spot turis, sehingga orang datang, spot turis itu semua akan lebih bagus nanti pada waktu bulan-bulan September, Oktober tahun ini. Nah, sekarang apa itu membangun strategi exit strategi yang baik? Nah, dengan data-data yang ada tadi, kita mengacu kepada WHO. Apa yang harus dilakukan nanti untuk melakukan exit strategi. Yang pertama, itu memiliki necessary precondition, adanya massive testing, tracing, semua kita lakukan. Kita ikutin. Keputusan reopening bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti, melainkan didasarkan data dengan indikator threshold yang terukur. Penurunan ODP, OPDP, penurunan kasus. Nah, itu sebabnya kita belum mengumumkan sampai hari ini. Presiden belum mengumumkan. Jadi masih menunggu, tapi tentu kita siapkan. Sehingga kalau kita sudah lihat 2 minggu dia tidak ada terus menurun, saya kira about time untuk membuka. Tapi kalau tidak disiplin, bukan tertutup, kita tutup lagi. Kenapa? Karena kalau kita tidak disiplin, tadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, bisa lagi datang nanti gelombang kedua. Nah, exit strategi itu membuka perlahan 3 fase yang direview setiap bulan. Dengan setiap wilayah diperlakukan berbeda, tergantung tahap
pandemic curve-nya. Itu kita lihat semua. Memastikan kebiasaan protokol kesehatan diterapkan selama PSBB, terus diterapkan. Masker, jaga jarak, cuci tangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan daerah dan menjaga komunikasi yang baik dengan warga. Bapak Ibu sekalian, ada yang bilang koordinasi tidak baik. Tidak ada, Pak. Ada yang bilang, oh itu menteri apa namanya itu ad interim perhubungan tidak koordinasi dengan Gubernur DKI. Siapa bilang? Kami telepon-teleponan kok. Kita bicara kok, jelas. Jadi jangan dibuat isu. Dengan Pak Anies saya teleponan aja, saya telepon atau beliau telepon saya, kita ngomong apa dan itu kita selesaikan. Karena apa? Ini masalah rame-rame, bukan masalah seorang. Jangan dipikirin masalah seseorang. Review penerapan strategi kita lakukan. Jadi exit strategi harus direview secara berkala. Seperti saya sudah singgung tadi di atas. Nah sekarang dari dasar dari model kami, dari modeling yang dibuat di Satgas, ini sudah lihat estimasi kurva pandemik COVID-19 di Indonesia. Nah yang paling depan tuh Bali. Tapi apakah Bali ini nggak bisa mundur lagi? Ya bisa aja. Makanya semua harus hati-hati. DKI nomor 2 per hari kemarin ini. Ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, nah NTB, tapi yang sebelah kiri yang belum outbreak, yang ngapain dibawa ke kanan ini? Dan dia kalau tadi setia terhadap protokol kesehatan, dia tidak akan perlu kena tahap pengendalian, tahap stasioner dan seterusnya. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, pertumbuhan kasus COVID-19 selama 7 hari terakhir menjadi 600 kasus per hari. Dengan kapasitas testing mencapai 10.000 tes per hari. Kedua, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melakukan protokol kesehatan merupakan hal yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan dan mengurangi kasus baru COVID-19. Nah, pemerintah menganggarkan stimulus hingga 720 triliun untuk mengatasi COVID, dukungan kesehatan, rumah tangga, dan usaha. Pembangunan industri hulu ke hilir secara terintegrasi akan menjadi faktor penarik investasi ke Indonesia. Kelima, untuk memulihkan pariwisata harus ada langkah-langkah yang seperti ini. Dan sekarang kita sudah tahu ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini sangat penting karena target kita akan ada jadi 10 juta UMKM yang masuk online dari tadinya 8 juta. Kemudian meningkatkan porsi penerimaan negara dari wisata domestik. Dari sekarang ini masih 55% menjadi 70%. Untuk mendorong kedatangan wisata asing kelas A dan B. Nah, yang ketiga, penerapan protokol keamanan dan keselamatan. Nah, yang keenam, itu tadi saya sudah katakan, itu semua exit strategi kita akan review tiap bulan. Sehingga kita semua harus betul-betul juga aman, tapi ekonomi juga jalan. Itu aja dari saya, Mas Tommy. Tapi sebelum saya tutup, satu lagi. Kalau bicara soal hutang, kalau ada isu bahwa hutang kita jadi banyak, sudah dihitung kemarin, memang ini jadi 6,2%, debt to GDP kita, dan itu kita termasuk paling rendah masih di dunia. Ya, termasuk paling rendah. Singapura itu lebih 100% dari debt to GDP-nya. Begitu juga Amerika, malah kita tidak tahu lagi berapa besar. Jepang kita tidak tahu lagi. Jadi kalau ada yang merasa, ini saya tentara, jadi saya belajar juga dari anak-anak muda, ngerti juga. Jadi bukan nggak ngerti, jadi jangan kita bodohin rakyat kita itu bahwa kita ini ngutang nggak benar. Kita ngutang yang produktif. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luhut, penjelasannya sangat komprehensif. Saya kira sangat lengkap sekali. Saya ingin memberikan kesempatan pada Pak Luhut untuk istirahat 1 menit, karena akan banyak pertanyaan, dan kepada para peserta silahkan tuliskan nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Setelah jeda ini kita akan kembali dengan diskusi. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya. Karenanya, kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami. Sebelum menjadi Aqua, untuk melindungi Anda. Aqua, terlindungi untuk melindungimu. Pano, Pisha. Eits, pakai Secret Clean dulu. Secret Clean Hand Sanitizer dengan sentuhan aloe vera yang menyegarkan.
Jargon dunia berubah cepat menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan selain kita harus cepat beradaptasi, mulai cara komunikasi sampai proses kreatif. Kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda. Di IDM, Ideas Reinvented. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Terima kasih Anda masih di Indonesia Moving Forward. Saya kira sangat menarik karena apa yang disampaikan oleh Pak Luhut sangat lengkap dan memberikan gambaran mengenai apa yang akan dilakukan dan tantangan apa yang sedang kita hadapi. Pak Luhut, sebelum saya ingin beri kesempatan pada peserta forum untuk bertanya, ada satu pertanyaan saya, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa kebijakan kita itu akan didorong industri follow the resources, Pak. Tadi Bapak mengatakan bagaimana kita akan menjadi pemain utama untuk baterai bagi kebutuhan kendaraan mobil di masa yang akan datang. Kira-kira dengan jumlah investasi dan perusahaan yang akan kita bangun itu berapa total investasinya dan berapa tenaga kerja yang akan bisa diserap, Pak? Saya kasih satu gambaran ya, yang Morowali itu per hari ini saya kira tenaga kerjanya kira-kira 40.000 lebih, 42.000. Tenaga asingnya mungkin kira-kira 8.000. Tapi itu akan berkurang karena Politeknik tadi baru kami rapat sebelum ini yang terlambat itu 620 Pak Profesor Ishak dari ITB yang jadi Direktur Politekniknya itu intake dari mahasiswanya. Nah sekarang kalau itu mulai 4 tahun ke depan, mulai 3 tahun ke depan karena sudah mulai jalan dari 4 tahun, itu akan mengganti tadi banyak tenaga-tenaga asing itu. Karena mereka sudah praktek di sana juga, jadi akan banyak itu satu. Nah, investasi di situ tanpa lithium baterai sampai tahun 2024 itu kira-kira 30 miliar dolar, 31. Ya. Dan ekspor dari sana itu kira-kira nanti dekat 30 miliar dolar. Jadi ini akan ekspor terbesar kita nanti. WDB yang di Halmahera Tengah itu setengah dari ini, setengah dari Morowali. Tapi kalau jadi nanti masuk smelter yang dari koper di sana, itu angkanya bisa jadi 30.000 juga. Makanya kita pengen bangun politeknik juga di sana. Kemudian nanti di Konawe Utara. Konawe Utara itu hampir dekat 10.000, 11.000 di Harita. Jadi saya pikir kalau sampai tahun 2024 angka kerja ini mungkin bisa sampai ke 100.000 lebih orang. Kita belum bicara kepada multiplier efeknya. Multiplier efeknya, saya dikoreksi tadi ini, Morowali sekarang 45.000 orang dengan TKA-nya 5.000. Jadi ya memang ya tidak bisa kita hindarin, kita harus pakai TKA dulu karena mereka yang paham teknologi ini. Karena teknologi yang ada pengamat bilang itu teknologi tahun 60, teknologi yang masih sangat tidak ramah lingkungan. Teknologi sekarang ini kalau nanti Anda pergi, elok juga sebelum berangkat ke Singapura nanti Ambassador Tommy pergi di Morowali, WDB, di Konawe Utara, tour biar lihat bahwa ada suatu daerah modern yang teknologi industri terintegrasi di sana. Jadi ya kedua saya ingin koreksi tadi saya punya statement. Tadi defisit APBN kita itu biasanya itu di bawah 3%, 2,8 by undang-undang kan 3%. Nah, dengan ini ada Perpu tadi, kita di tahun 2020 ini bisa sampai kita buat ke 6,3%. Tapi itu secara bertahap akan turun ke 2,8% di 2023. Jadi setelah mulai secara gradual itu akan membaik. Itu saja koreksi sedikit dari saya. Kemudian debt to GDP kita memang itu kemarin sempat 29%, sekarang mungkin akan naik sampai di yang untuk tahun ini mungkin 32%. Tapi angka ini pun masih jauh lebih rendah daripada negara-negara lain. Jadi kalau ada yang mengkritik kita sini, kita juga pengen ketemu. Jadi jangan di media
sosial aja gitu. Saya undang tuh Mas Tommy ya, datang Baik, ke kita, nanti ngomong, nggak usah di TV lah, ngomong di sini nanti dia kasih angkanya. Saya tentara, walaupun saya nggak doktor ekonomi, saya bisa lah jawab dia itu. Ya. Tapi jangan rakyat dibohongin Pak ya, jangan rakyat dibohongin. Baik. Siap. Saya ingin sekarang beri kesempatan pada Pak Justin Lim dari Hemera Group dari Singapura. Silakan Pak Justin. Halo. Ya. Yes. Selamat sore Bapak Luhut. Sore. Tim dari Hemera International tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Go ahead. Apa sekarang di bawah pemerintahan Bapak Jokowi memberikan angin segar dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana regulasi Indonesia mempermudahkan investasi masuk? Ya. Kedua, bagaimana mengatasi pungli yang sampai sekarang masih marak di Indonesia? Dan ketiga, bagaimana government meyakinkan kami para investor kalau Indonesia aman dan nyaman untuk bisa mengembangkan usaha di Indonesia? Itu saja pertanyaan saya. Baik. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Justin. Ya, Pak Luhut silakan Pak. Ini nih Anda mungkin mengikuti Omnibus ya, Omnibus Law. Jadi by end of this month or the earliest, by early next month itu akan kita selesaikan. Ya kita berdoa pada Tuhan ya, insya Allah. Jadi kalau Omnibus ini jadi, kita pasti akan mungkin salah satu negara yang paling mudah investasi. Tetapi tentu mengikuti kaidah-kaidah aturan-aturan yang benar. Jadi ini akan kita kerjakan. Yang kedua, kenapa orang suka investasi ke Indonesia? Kenapa kita masuk nomor 4 tadi yang dibilang oleh Pak Ambassador Tommy? Ya, kenapa tadi kemarin Morgan Stanley rilis dia punya prediksi after China Indonesia yang ekonominya akan recovery paling cepat. Karena kita sudah bikin hulu hilir tadi. Karena kita kaya dengan hasil bumi yang selama ini tidak pernah kita buat, kita berani ya memban ekspor raw material. Sekarang kita lakukan. Ya walaupun saya dibully gara-gara itu, saya bilang nggak ada masalah. Demi NKRI kita lakukan. Nah, Anda bilang pungli, ya masih ada, tapi saya kira jauh berkurang dari yang lalu. Nah, kalau Anda mau datang investasi Indonesia, saya jamin Pak Bahlil, BKPM Pak. BKPM, dia sangat agresif. Kami di atas juga sama, koordinasi kami sangat baik. I guarantee you, if you want to invest in Indonesia, we prepare red carpet for you. It depends when you're going to invest in Indonesia. I promise you. Nyaman dan aman ya Pak ya? Ya. Jaminannya Pak ya? Anda mesti tahu Justin, market di sini besar, 270 juta. Middle class 55%. Ya mungkin sekarang turun gara-gara ini. Tapi kita big market. Sampai hari ini saya mengkoordinasikan dalam bidang investasi, belum ada satupun yang mengatakan mundur. Kemarin kami ada fit call mengenai sovereign wealth fund. Itu semua masih tanya, kapan omnibus? Karena omnibus law ini menjadi acuan. Saya bilang Juli. Jadi kalau ini semua jalan, kita akan lihat ya, kita berdoa by next month, you can see something happen also in Indonesia karena sovereign wealth fund. Karena sovereign wealth fund ini juga memberikan indikasi bahwa Indonesia itu masih bagus untuk investasi. Kami masih BBB ratingnya. Jadi masih saya pikir ya bagus untuk orang investasi. Tadi malam saya bicara dengan World Bank, mereka masih happy atau feel comfortable dengan Indonesia. Ya, tadinya mereka concern mengenai social safety net, tapi setelah kami jelaskan paparannya, mereka sangat puas dengan itu. Baik, terima kasih Pak Luhut. Selanjutnya saya ingin beri kesempatan kepada Duta Besar Indonesia di Moskow, Pak Wahid Supriyadi. Terima kasih Pak Menteri dan juga Mas Tommy. Mas Tommy bicaranya sudah seperti duta besar saja nih. Mudah-mudahan lancar semuanya. Pak Menteri, senang sekali bisa bicara langsung Pak Menteri. Pak Menteri benar, jadi Rusia ini yang cadangan devisanya 565 miliar ya
migasnya salah satu yang terbesar dunia, tetapi juga ini permasalahan dunia yang dihadapi bersama. Bahkan mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun 6 sampai bahkan yang pesimis sampai 10%, karena terjadi kenaikan unemployment 3 kali. Jadi permasalahan dunia ini betul Pak Menteri. Ada yang menarik tadi Pak Menteri sampaikan juga bahwa ekspor stainless steel dari Indonesia ke Rusia itu naik 267%. Jadi akan Pak Menteri sampaikan ini benar sekali. Dan ini membuat kita bangga karena kita bukan hanya komoditas aja. Kami tadi juga baru saja webinar dengan Wakil Menteri Pariwisata. Menarik sekali, jadi fokus di pariwisata itu adalah quality tourism. Dan Rusia dianggap cukup bagus karena memang dari 4 tahun kami di Rusia sudah naik 100% menjadi 160.000 dan mereka biggest spender dan length of stay nomor 2 di dunia. Jadi bagus sekali tadi yang disampaikan kita dengan seluruh duta besar dengan Kementerian Pariwisata. Kemudian kalau kita lihat angka investasi Pak Menteri, memang belum terlalu besar karena memang investasi Rusia kebanyakan melalui Singapura ya. Satu ada beberapa yang besar sekali memang melalui Singapura, tetapi ada yang menggembirakan pada tahun lalu peningkatan investasi Rusia naik 740% dan kuartal pertama naik 800%. Walaupun saya katakan belum terlalu besar, tapi ini menunjukkan apa? Potensi investasi dari Rusia cukup besar. Beberapa tahun yang lalu saya baca uang mereka yang diparkir itu 1 triliun US dollar di luar Rusia nih. Ini mungkin sekarang berkurang ya dengan adanya, tapi artinya potensi itu besar. Memang Pak Menteri waktu itu pernah datang sekali, tapi sebagai Menko Polhukam. Jadi mudah-mudahan Pak Menteri ada kesempatan datang ke Rusia, karena kita sudah 3 kali mengadakan bisnis forum. Dan luar biasa, kita target 450, yang datang 700 termasuk dengan pengusaha Indonesia. Jadi ini saya kira satu peluang. Tetapi satu hal yang memang beberapa permasalahan saya kira para investor memahami, yang alhamdulillah sekarang dengan ya kepala BKPM yang baru sahabat saya Pak Bahlil itu beberapa permasalahan terselesaikan seperti Rosneft dengan Pertamina ya Pak Menteri, itu kemarin saya cek apa yang kita sampaikan sudah selesai, masalah tanah dan sebagainya. Yang ingin kami sarankan begini Pak Menteri, mungkin dibentuk satu desk di Kementerian Maritim dan Investasi dan BKPM. Dulu pernah ditugaskan beberapa menteri untuk menangani beberapa negara, tapi kami lihat tidak terlalu efektif karena mungkin terlalu luas. Jadi mungkin berdasarkan scale of priority, ada satu desk di Kementerian Bapak dan BKPM yang menangani permasalahan investasi. Kadang-kadang masalah ini menyakitkan karena misalnya AMDAL saja itu 4 tahun tidak selesai misalnya. Gitu, Aduh Bos, itu yang Anda sampaikan saya sudah paham semua. Bisa lakukan, kalau ada masalah kita selesaikan. Jadi saya nggak lihat itu serious matter lagi sekarang. Ya. Sampai sekarang ini Bahlil dengan saya kerja dengan terpadu dan itu Presiden sudah kasih green light, kita akan selesaikan. Jadi masalah izin-izin tadi itu enggak ada, kecuali memang izinnya nggak benar, apa namanya investasinya nggak benar. Sepanjang dia benar, itu kita selesaikan dengan cepat. Ya, makasih Pak. Salah satu negara yang sebetulnya most welcome untuk masuk Indonesia ya Pak Luhut. Siapa itu? Rusia salah satu negara yang kita harapkan untuk bisa masuk ke Indonesia. Pak Dubes tadi sangat benar, memang Rusia itu salah satu yang kita incar dalam bidang teknologinya. Karena Rusia itu bagus, kita harus semua berteman. Jadi kalau saya juga ingin kesempatan menyampaikan, Undang-Undang Dasar kita kan nyampaikan kita bebas aktif politiknya. Jadi kemana aja kita berkawan, mau ke Rusia kayak, mau ke Cina kayak, mau ke Arab, mau ke kemana, ke Amerika, semua teman kita. Dan sampai hari ini kita posisinya seperti itu. Tapi kita tidak akan pernah goyang mengenai sovereignty, dignity, dan integritas daripada wilayah teritorial Indonesia. Jadi foreign policy kita saya kira clear mengenai itu. Baik, terima kasih Pak Luhut. Selanjutnya saya ingin beri kesempatan kepada Pak Karyanto Wibowo, Sustainable Development Director dari Aqua Danone. Pak Karyanto. Oke ya, selamat malam Pak Menko. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karyanto, Direktur Sustainability Danone Indonesia, yang juga kebetulan Ketua Umum PRES, Packaging and Recycling Association yang diinisiasi oleh 6 multinational company di Indonesia. Topik yang ingin saya sampaikan lebih terkait dengan kemasan plastik ya, which is kita tahu kemasan plastik berperan besar dalam masa pandemik seperti sekarang ini, tetapi memang menimbulkan problem jika tidak terkelola dengan baik.
Hal ini menjadi perhatian kita bersama dan kami melihat komitmen pemerintah luar biasa. Salah satu contohnya adalah dengan tetap kita luncurkan NPAP atau National Action Partnership di tengah pandemi COVID bulan lalu, yang tujuannya cukup jelas untuk mengurangi sampah plastik di lautan 70% 5 tahun ke depan. Dalam situasi pandemik seperti ini ada beberapa perusahaan yang juga tetap berkomitmen untuk mendukung investasi di waste management, circular economy, khususnya recycling. Contohnya di Danone sendiri, insya Allah tahun ini kita akan membuka atau meresmikan pabrik daur ulang yang berkapasitas 25.000 ton dengan Veolia, Circulate Capital berinvestasi di UMKM daur ulang, kemudian ada perusahaan FMCG member dari PRIS membangun fasilitas daur ulang dalam beberapa waktu ke depan. PRIS sendiri berkomitmen untuk mendukung NPAP. Nah, yang ingin kami sampaikan juga adalah bagaimana Bapak melihat peran perusahaan dan bagaimana stimulus yang diberikan kepada perusahaan yang memang berkomitmen untuk berinvestasi di sektor ekonomi sirkular ini, Pak. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Luhut. Yes, itu saya kira sudah tadi dalam slide yang saya sampaikan sudah kita lakukan lebih detail dalam perusahaan-perusahaan yang seperti Anda punya, yang karena kalau Danone kan perusahaan gede, ya saya pikir sih ya pasti ada juga yang kita lihat lah, tapi saya berharap ya Danone tidak perlu dibantu lah, perusahaan yang gede begitu. Ya, yang kita perhatikan tuh perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena COVID, bukan bermasalah sebelum COVID. Jadi itu Mas Tommy supaya jelas, jadi jangan terjadi seperti BLBI. Itu tadi malam kita diskusikan betul, jangan kita bantu perusahaan yang memang sudah masalah sebelumnya, nah alasan dia COVID. Nah, tapi kalau karena COVID, betul, sehingga sekarang itu ada bantuan-bantuan yang program diberikan pemerintah, itu supaya jangan PHK misalnya, perusahaan-perusahaan itu salah satu langkah yang kami berikan. Silakan, terima kasih Mas Karyanto. Terima kasih Mas Karyanto. Selanjutnya saya ingin beri kesempatan kepada Duta Besar Indonesia di Uni Emirat Arab, Pak Hussein Bagis. Ini temannya Pangeran Muhammad, mungkin bisa menyampaikan sesuatu, Pak Hussein. Selamat sore Pak Luhut. Silakan Pak Hussein. Ya, sebagai kita ketahui Pak bahwa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional kita tergantung pada impor Pak, khususnya 4 komoditi beras, gula, bawang putih, dan kacang kedelai. Nah, data impornya cukup besar. Misalnya beras 1 miliar lebih tahun 2018, gula 1,8 miliar, bawang putih 500 juta, kacang kedelai 1,1 miliar. Nah, sesuai dengan arahan Presiden untuk menekan defisit perdagangan serta dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, maka para pengusaha di UAE akan membantu Indonesia melalui investasi di sektor pertanian dengan menggunakan rekayasa teknologi pertanian. Dan menurut kami, jika dalam 100 hari sudah tersedia data yang cocok dan berkesesuaian untuk pengembangan 4 komoditas tersebut, insya Allah saya yakin dalam 2 tahun kita tidak lagi impor. Kami sudah hubungi beberapa pihak terkait tanah air, termasuk daerah, namun sampai hari juga belum ada informasi yang valid diberikan kepada kami. Usul kepada Pak Luhut, perlu ada tim kecil Pak setingkat eselon 2 dan diberikan target dalam 60 hari harus rampung, yang anggotanya dari kantor Bapak, Kementan, BUMN, Kementerian Agraria, dan Tata Ruang untuk menyiapkan data topografi lahan 3D, data teknis lahan, dan data dukung lainnya untuk keempat komoditas tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagis, ini kan hopeng saya nih Pak. Ya sebenarnya dia nanya udah tanya tiap hari dia nanya saya ini. Ya nanti Pak Bagis kita laksanakan. Ya. Tenang aja. Jadi nanti tadi ada ratas mengenai rapat intern mengenai food security. Jadi tadi Presiden sudah kasih arahan dan salah satu yang kita raise adalah tadi United Emirates Arab yang mau investasi dalam food estate ini, dan kita akan anukan Pak Bagis. Silakan. Baik. Selanjutnya saya ingin membacakan sebuah pertanyaan dari Gandhi Priambodo, Pak Luhut, CEO dari Red and White China Cultural Development. Apakah banyak industri pariwisata di Indonesia yang terancam bangkrut pasca COVID-19 ini dan bersedia diinvest atau kerjasama dengan pelaku bisnis pariwisata dari Tiongkok? Ya silakan aja kalau mau yang kerjasama. Dan saya kira kalau yang bermasalah pasti banyak lah, kan hotel di Bali itu hampir semua tutup.
Tapi bukan kita aja, seluruh dunia juga ngalamin itu. Dan kita sih senang-senang aja, itu biarlah B2B. Jadi tidak ada G2G, kalau dia mau cari investor dari mana aja, sepanjang mereka saling menguntungkan, saya kira tidak ada masalah. Baik. Ada satu lagi pertanyaan Pak Luhut dari Bobby Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Kadin bidang energi dan migas. Mohon penjelasan dari Pak Menko Marves tentang progres persiapan Perpres tarif energi baru dan terbarukan yang sedianya dikeluarkan pada bulan Juni 2020 ini. Saya cek nanti dulu sama Bobby, nanti saya cek dulu, saya kok kurang ini ada staff saya juga. Kami nggak tahu dong, belum ya. Oke, nanti kita cek Pak, saya cek mengenai itu. Perpresnya. Dari Pak Yahya Sunario, Pak, dalam menarik arus investasi langsung ke dalam negeri, ada kompetisi antar pemerintah provinsi dan kendala klasik lainnya seperti ekonomi biaya tinggi, infrastruktur, stabilitas politik, situasi gerakan buruh, dan LSM. Bagaimana hal ini bisa diatasi secara komprehensif, Pak Luhut? Ya ini salah satu dengan pertemuan ini supaya kita tahu apa yang terjadi gitu. Jadi tadi juga dengan profesor-profesor dari ITB, dari UI, juga dari Politeknik kita bicara, dan mereka juga akan jelaskan bahwa tidak seperti balik tangan semua ini. Jadi kita juga pengen lapangan kerja itu langsung kepada anak-anak Indonesia, tapi kan tidak bisa begitu. Tadi seperti Morowali, sekarang sudah 45.000 lapangan kerja orang Indonesia, ada 5.000 orang dari Tiongkok yang kerja, 5.500 ke berapa. Nah, kan sudah berkurang. Nah, ya, tapi nanti ada mungkin angka itu tinggi lagi sedikit waktu pembangunan. Nah, setelah pembangunan mereka balik. Yang ngawain siapa? Ya, semua orang Indonesia lagi. Jadi kalau Dubes Tommy nanti pergi di sana akan lihat. Dulu saya datang ke sana tahun 2016 di room kontrolnya itu, kontrol roomnya itu masih satu orang Melayu, lainnya asing. Sekarang terbalik, satu yang asing, lainnya tuh Melayu gitu. Jadi ya it takes time, tapi kita arahnya ke sana. Tadi dengan Profesor Zaki juga menjelaskan misalnya bagaimana ekstrak kobalt dari low grade nikel ore. Dulu kita tidak bisa, sekarang kita sudah kirim tim kita belajar di Tiongkok. Nah nanti dia bisa mengekstrak itu kan kemajuan lagi. Nah tadi juga dari Profesor Zaki lagi dari TB tadi, dia memberikan laporan dan juga saran-saran mengenai penyiapan SDM kita yang kita memang tidak cukup, jauh dari cukup jumlahnya untuk bisa mengisi itu. Dan lebih parah lagi, mungkin sangat-sangat sedikit yang paham mengenai ilmu itu. Baik. Pak Luhut, sebelum kita menutup diskusi Pak Luhut, mungkin Pak Luhut bisa menyampaikan hal-hal yang membuat kita bisa lebih optimistis. Tadi Pak Luhut menyampaikan ada 69% dari 6 sektor yang memang menjadi terpengaruh sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia agak melambat. Bagaimana kemudian 6 sektor utama itu kita bangkitkan kembali dan semua orang masyarakat Indonesia punya kepercayaan diri bahwa pasca pandemi 19 ini ada opportunity yang besar yang kita bisa dapatkan untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, Pak Luhut. Ya ini kan satu, yang pertama kan tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu bersih, pemimpinnya itu kerja keras, tidak ada konflik of interest, itu akan membuat kita semua comfortable. Dan itu ada sama Presiden Joko Widodo. Itu saya kira kekuatan kita yang luar biasa dan diakui semua dunia. Dan saya misalnya bicara ke White House sama Jared Kushner ataupun Adam Boehler, mereka melihat bahwa memang figur Presiden Joko Widodo itu figur yang kredibel. Nah itu mempermudah kita melakukan negosiasi ke siapa saja. Dan ini saya kira membuat kita sangat confidence. Nah yang kedua, saya kira pembantu-pembantu beliau, Kementerian Keuangan, ya saya kira Ibu Ani sangat baik. Tentu ada tadi di kementerian-kementerian yang lain banyak sekali juga saya kira yang memberikan dukungan dengan bagus. Dan teamwork-nya itu menurut hemat saya sebagai seorang militer saya lihat bagus. Dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan itu dilakukan secara transparan dan semua terbuka dan semua bisa bicara dan semua bisa ngeritik sampai pada titik Presiden memutuskan enggak, ini yang saya pilih. Dan itu saya kira sangat bagus. Jadi kalau ini terus kita bisa pelihara dengan pengawasan yang baik, dengan kita semua kita satu. Jangan saya ulangi Pak Tommy, bukan pemerintah tidak bisa dikritik aja, sangat dibutuhkan. Tapi kritik itu tolonglah dengan data, jangan dengan gosip.
Kasihan negeri ini kalau kita bergosip ria terus. Tapi kalau dengan data-data yang diberikan keliru, misalnya saya memberikan keliru data tadi, ya dikritiklah. Itu kenapa Pak Luhut Anda memberikan angka segini? Dari mana angkamu? Bagaimana ini? Saya sangat senang sekali di challenge begitu. Dan itu saya kira memperkaya kita semua. Tapi kalau membawa berita-berita yang bohong, mendidik bangsa ini menjadi pembohong, itu menurut saya tidak baik. Jadi saya sangat optimis dengan keadaan ini, tapi saya ingin katakan semua kita harus kompak dan hati-hati. Karena apapun ini dinamika ekonomi, dinamika COVID ini sangat masih besar. Banyak yang kita belum tahu ke depan ini. Jadi kalau ada orang mengatakan pemerintah ini sepertinya tidak tegas, memang tidak akan pernah tegas menghadapi COVID-19 ini. Kita harus betul mengamati dengan data, dengan itu strategi taktik kita akan bisa kita sesuaikan menghadapi perkembangan COVID itu tadi, maupun perkembangan ekonomi dunia. Itu saja dari saya penutup, Mas Tommy. Luhut, 27 relokasi perusahaan Amerika itu akan bisa memberikan confidence pada kita bahwa Indonesia menjadi tujuan investasi ya Pak Luhut? Ya, kalau saya mudahnya beginilah. Kalau apa namanya London Post ya. Post, Pak. Iya, Pak. Ya, tidak akan memberikan kita nomor 4 tujuan destinasi, itu satu. Yang kedua, Morgan Stanley kan bukan institusi kelas bawang. Itu memberikan apa namanya apresiasi bahwa setelah Cina, Indonesia dalam recovery ekonominya. Nah, yang ketiga tadi malam saya bicara dengan World Bank. World Bank juga memberikan apresiasi yang sama bahwa Indonesia tidak menyebutkan kita nomor 1, tapi di antara emerging market Indonesia itu dianggap negara yang cukup paling depan dalam menangani ekonominya. Balik-balik karena tadi transparan yang terjadi di Indonesia. Itu saja, Mas Tommy, dari saya. Baik. Terima kasih Pak Luhut atas penjelasannya yang sangat lengkap, dan saya kira ini memberikan kepercayaan diri pada kita semua bahwa ada opportunity yang baik di depan dan kita harus manfaatkan. Saya kira kalau kita bisa bersama-sama, bersatu padu, saya kira pemimpinnya sudah memberikan arah yang jelas, para menterinya mendukung dengan kebijakan-kebijakan yang implementatif, dan kemudian masyarakatnya mendukung dengan sepenuh hati, maka kita akan mencapai Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Luhut, terima kasih kepada para peserta forum online pada sore hari ini. Minggu depan kita akan bertemu dengan Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roslani dan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk juga berbicara bagaimana Indonesia moving forward. Terima kasih, dan sebelum menutup acara saya minta kepada seluruh peserta untuk menyalakan audionya. Dan mari kita beri aplaus kepada Pak Luhut. Mudah-mudahan Pak Luhut diberikan kekuatan dan bisa menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi bersama ini. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih Mas Tommy, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih, saya penyampaian saja. Ya. Udah. Yuk. Udah. Terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward. Bahkan oleh dan didukung oleh. Jadi sesuatu harus dimulai dari awalnya. Karenanya, kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami. Sebelum menjadi Aqua, untuk melindungi Anda. Aqua, terlindungi untuk melindungimu. Pano, Pisha. Eits, pakai Secret Clean dulu. Secret Clean Hand Sanitizer dengan sentuhan aloe vera yang menyegarkan. Jargon dunia berubah cepat, menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan, selain kita harus cepat beradaptasi. Mulai cara komunikasi sampai proses kreatif. Kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda. Di IDM, Ideas Reinvented.
Aku tidak sedang bercanda. Meski untuk sebagian darimu terlihat begitu. Tapi aku memang memintamu berdiam di dalam. Mungkin karena aku lelah dengan kesibukanmu dan perlu sejenak hilang dari kebisinganmu. Mungkin ku ingin makhluk hidup lain bisa menikmati apa yang biasa kamu nikmati. Biarkan mereka bentangkan sayap dan bermain dengan ombak tanpa ada interupsi. Bertahanlah, sampai tiba saatnya akan kubuka lagi pintu untukmu. Kau boleh pijakan kaki kemana kau suka. Peluklah siapa yang kau mau. Hempaskan segala gelora di dada. Tapi saat ini kuminta berdiamlah, agar kamu bisa saling menjaga, saling peduli, saling mengingatkan. Hanya dengan berjuang bersama, semua ini akan lewat. Hanya dengan cara ini, aku, kamu, kita bisa jadi lebih kuat. Terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh